Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 867. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Tingkatkan kultivasi dengan cepat, kata Wei Shiking. Dia berkata dengan enteng. Apa demi Qin-Chen? Wajah guru suci Pei Hong tiba-tiba tenggelam. Sebelum dia mulai menceritakan kejahatan Qin-Chen, Wei Shiking ini sebenarnya berbicara untuk Qin-Chen. Qin-Chen, penguasa istana Guanghan itu terdiam untuk beberapa saat. Jadi dia banyak membantumu di ujian surgawi kali ini. Ya benar, Wei Shiking berkata dengan hormat. Guru, murid ini mendengar bahwa seseorang ingin menghukum Qin-Chen dengan keras. Di sini, saya ingin memberitahu guru bahwa Qin-Chen adalah dermawan bagi rumah Guanghan kami. Tidak peduli siapa yang ingin menargetkan Qin-Chen, murid ini tidak akan setuju. Kali ini di ujian surgawi, situasinya sangat berbahaya. Semua pasukan menargetkan rumah Guanghan kami. Ada rumah Renwang, rumah Suiyang, Shen Zhaojiao, dan yang lainnya. Di masa lalu, rumah Guanghan kami sering menjadi sasaran dan menderita kerugian besar selama ujian surgawi. Tetapi kali ini, berkat saudara Qin, dengan bantuannya, rumah Guanghan kami tidak kehilangan terlalu banyak. Selain itu, berkat saudara Qin juga, kami banyak memperoleh warisan dan sumber daya. Kata Wei Shiking. Dia memberikan suara yang nyaring dan tegas dan langsung menyebar ke seluruh tempat pertemuan. Semua orang seketika terdiam, semua orang tercengang. Mereka semua diam menatap Wei Shiking dengan tak percaya. Tidak ada yang menyangka bahwa Wei Shiking sebagai kakak perempuan dari istana Guanghan akan mengatakan hal seperti itu. Sebagai kakak perempuan dari istana Guanghan, apakah dia ingin menantang otoritas senior rumah Guanghan? Berani, Wei Shiking, apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Tiba-tiba di antara ahli setengah langkah guru suci, seseorang berteriak kepada Wei Shiking. Dia merupakan bawahan dari guru suci Pei Hong. Saya pikir api iblis dari Qin-Chen itu telah menipu pikiran Anda. Mungkin pikiran Anda sekarang telah dikendalikan oleh Qin-Chen itu. Api iblis yang diberikan oleh Qin-Chen kepada Anda, apakah menurutmu pihak lain memiliki niat baik? Ya, cepat serahkan api iblis itu. Anda sekarang dibuat bingung oleh Qin-Chen itu. Pasti ada jejak klan iblis di dalam api iblis itu. Serahkanlah, biarkan aku melihat detailnya. Penguasa istana, sekarang kamu bisa mempercayainya. Bahkan kakak perempuan dari istana Guanghan kita telah disihir oleh Qin-Chen itu. Kalimat dan teriakan dingin terdengar satu demi satu. Semuanya adalah beberapa penatua. Mereka semua menyipitkan mata dan kemudian menekan Wei Shiking. Anda mengatakan bahwa Qin-Chen menyihir saya. Maka saya harus bertanya, ketika Qin-Chen membantu kami melawan musuh yang kuat, kalian melakukan apa? Ketika rumah Guanghan kita ditekan oleh kekuatan lain, apa yang kamu lakukan? Ini tidak adil. Saya tahu betul kebenarannya. Tuan tidak peduli apa. Kali ini Qin-Chen memiliki kebaikan yang besar kepada kami di rumah Guanghan. Dan murid ini tidak akan pernah mengatakan bahwa Qin-Chen jahat. Kata Wei Shiking. Dia berkata dengan dingin. Saya pikir Anda telah dicuci otak oleh anak itu. Anda benar-benar terobsesi dengan itu. Seseorang master setengah langkah guru suci nampak berjalan. Dia melangkah maju. Aura yang luas menyebar dari tubuhnya. Baiklah, saya akan menangkap Anda terlebih dahulu. Pertama-tama, keluarkan api iblis di tubuhmu untuk melihat apa itu. Penatua yang bernama Penatua Jin Rongtian ini langsung membuat langkah maju. Dan segera sebuah telapak tangan langsung dilayangkan olehnya ingin meraih Wei Shiking. Melihat itu, Wei Shiking mendengus dan tiba-tiba dia berdiri, menggelegar di depannya. Tiba-tiba muncul naga es dingin. Naga itu meraung dan langsung mengayunkan cakarnya. Boom! Kedua kekuatan itu bertabrakan dan kemudian saya melihat telapak tangan yang dilayangkan oleh Jin Rongtian langsung musnah di bawah cakar naga es itu. Apa? Melihat Wei Shiking dapat memblokir serangan dari Penatua Jin Rongtian, nampak semua orang terkejut. Kurang ajar. Tiba-tiba Jin Rongtian yang dikalahkan oleh kekuatan gaibnya, dia terbang dengan ganas seperti iblis dengan rambut berterbangan.
teknik Jin Peng semuanya bersatu. Dia meraung, dia marah. Dia seorang penatua yang bermartabat. Kekuatan gaibnya dihancurkan oleh seorang junior. Wajahnya hilang. Dan jika dia tidak mendapatkan kembali wajahnya, dia akan hidup dengan rasa malu. Tiba-tiba hantu menangis dan melolong mahakarya cahaya keemasan. Di antara seluruh dunia, teknik Jin Peng yang lebih menakutkan dirilis. Jin Peng ini seluruh tubuhnya terbakar dengan cahaya keemasan. Ini adalah esensi suci dan darah Jin Rongtian yang dibakar. Ini adalah teknik tabu untuk membunuh Wei Shiking. Tanpa diduga dia menampilkan teknik tabu. Ketika banyak penatua melihatnya, mereka semua terkejut mengetahui bahwa Jin Rongtian sedang bertarung dengan serius. Melihat itu, Wei Shiking terbang. Di tubuhnya napas teror mekar, dunia membeku, kekuatan membekukan segalanya melonjak. Segera setelah itu di jari Wei Shiking, kekuatan es yang tak terbatas yang dapat menghancurkan dunia itu langsung melonjak. Kedua kekuatan itu bertabrakan lagi dan setelah ledakan, nampak Jin Rongtian terhempas dan dia menyemburkan seteguk darah. Jin Rongtian mundur lagi dan lagi, wajahnya pucat, jelas dia sangat menderita. Sementara Wei Shiking setelah mengalahkan Jin Rongtian dengan satu gerakan, dia berdiri dengan bangga di atas langit. Dia memandang Jin Rongtian itu lalu berkata dengan dingin, "Penatua Jin Rongtian, kualifikasi apa yang Anda miliki untuk menghukum saya? Meskipun Anda adalah penatua dari rumah guangan kami, Tuan setengah langkah guru suci. Tetapi melihat sejarah rumah guangan saya, pencapaian apa yang telah Anda capai untuk rumah guangan saya? Ketika saudara Qin dan saya bertempur di tanah percobaan surgawi, apa yang kamu lakukan? Ketika saudara Qin dan saya melindungi murid yang tak terhitung jumlahnya dari rumah guangan, apa yang kamu lakukan? Dan sekarang, kamu ingin mengambil sumber daya api iblis milikku. Kualifikasi apa yang kamu miliki? Berani, Wei Shiking, apa yang kamu lakukan? Tidak peduli seberapa besar nyalimu, Anda hanyalah seorang murid. Bahkan penatua Jin Rongtian berani Anda mengajarinya. Itu melanggar hukum dan tidak dapat dimaafkan." Boom. Pada saat ini di ruang pertemuan di bawah komando Guru Suci Pei Hong, beberapa penatua tertinggi berdiri dan beberapa tokoh penguasa semuanya berdiri bersama. Mereka semua adalah penatua tersembunyi dari rumah guangan seperti Jin Rongtian. Dan kata-kata Wei Shiking sebelumnya bukan hanya menyindir Jin Rongtian, tetapi mereka juga. Dalam sekejap banyak penatua super langsung melayangkan tamparan ke arah Wei Shiking pada saat yang bersamaan. Segera pelangi ilahi yang tak terhitung jumlahnya muncul di antara langit dan bumi, berubah menjadi semburan besar, tidak hanya memblokir udara dingin Wei Shiking, tetapi juga melakukan serangan balik untuk menghukum Wei Shiking dengan keras. Melihat itu, Wei Shiking mengerutkan kening. Dia tidak takut kepada guru suci setengah langkah manapun. Tetapi dengan hanya dia satu orang, tidak mungkin melawan begitu banyak orang tua ini. Saudari Wei, jangan takut. Orang-orang tua ini terlalu banyak. Kita telah bekerja keras dan berjuang sampai mati. Begitu mereka muncul, mereka ingin mengambil sumber daya dari kita. Itu benar-benar tidak bisa dimaafkan. Saudari Wei, kami akan membantumu. Tiba-tiba di belakang Wei Shiking, Wu Ling dan yang lainnya berdiri. Mereka memiliki mata yang tajam dan ekspresi yang tegas. Aura tapair suci surgawi di tubuh mereka langsung naik ke langit dalam sekejap. Mereka menyatu dengan aura Wei Shiking. Mereka bersama-sama membentuk formasi pertempuran. Semua kekuatan mereka bergabung bersama dan langsung memasuki tubuh Wei Shiking. Ini sebenarnya adalah formasi pertempuran yang diajarkan Qin Chen kepada mereka di ujian surgawi pada saat itu. Boom, segera saya merasakan aura di tubuh Wei Shiking dengan cepat meningkat, membentuk kekuatan yang tak tergoyahkan, menampar serangan dari banyak penatua itu dengan keras. Segera banyak penatua langsung dikalahkan sekaligus. Di seluruh ruang sosok itu terguncang, dan banyak orang-orang tua itu dengan tingkat kultivasi rendah langsung memuntahkan darah di tempat. Nampak semuanya menjadi malu. Apa? Banyak master yang tidak bergerak, nampak semuanya terkejut, dan mereka semua berdiri satu persatu dengan mata ngeri. Apa yang mereka lihat sebelumnya? Wei Shiking membawa sekelompok orang suci dari rumah guangan, dan dia benar-benar mengalahkan banyak penatua tertinggi dari rumah guangan. Sombong, pelanggar hukum, sebagai murid rumah guangan saya,
Kalian berani tidak menghormati para penatua. Kalian sangat tidak sopan, jadi cepatlah berlutut. Tiba-tiba terdengar suara marah, gemuruh, dan kemudian semua orang melihat bahwa Guru Suci Peihong akhirnya berdiri dengan marah. Saat dia berdiri, bintang-bintang nampaknya berguncang. Matahari dan bulan sepertinya akan jatuh. Kekuatan tirani ditransmisikan darinya, dan dia menangkap Wei Shiking dan yang lainnya. Semua orang merasakan pikiran mereka bergoyang, dunia hancur, dan mereka merasakan ketidakberartian yang tak ada habisnya. Seolah-olah mereka berada dalam gelombang yang mengamuk. Sebuah telapak tangan besar terbang keluar, menghancurkan kehampaan, dan langsung menjerat Wei Shiking. Akan tetapi pada saat ini tiba-tiba aura yang sangat menakutkan menyapu dari samping. Cukup, itu adalah penguasa istana Guanghan. Dia yang sebelumnya terdiam, pada saat ini akhirnya dia mulai bergerak. Tiba-tiba dia berdiri, matanya tampak seperti matahari, bulan, dan bintang yang berputar. Dan di tubuhnya, nampaknya ada bayangan ilahi yang luas, yang muncul perlahan dan menatap langsung ke arah Guru Suci Peihong. Napas penguasa istana Guanghan itu langsung menindas Guru Suci Peihong. Akan tetapi Guru Suci Peihong yang mendengar teriakan dari penguasa istana itu, dia tidak menghentikan serangannya sama sekali. Matanya meledak dengan cahaya dingin, dan dia terus menekan Wei Shiking. Tampaknya dia mengabaikan penguasa istana Guanghan dan ingin memenangkan Wei Shiking. Guru Suci Peihong, kamu terlalu lancang, berhenti. Penguasa istana tenggelam, menggedor, dan dia langsung menepuk telapak tangannya. Tiba-tiba cahaya bintang yang tak terbatas berlama-lama di sekujur tubuhnya, dan itu kemudian meledak, langsung menekan Guru Suci Peihong, dan kemudian meledakkan Guru Suci Peihong. Selain itu, napas penguasa istana Guanghan meresap dan langsung menyelimuti Wei Shiking dan yang lainnya, menjaga Wei Shiking dan yang lainnya di bawah kekuatan ruangnya sendiri. Sebagai penguasa istana Guanghan, kekuatannya mencapai langit. Dalam sekejap, dia menyembuhkan Wei Shiking dan yang lainnya dari luka-lukanya dan mereka seketika pulih. Apa, kekuatan penguasa istana ini sangat kuat, kata Guru Suci Peihong. Dia saat ini terkejut. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan penguasa istana Guanghan bisa begitu kuat. Tidak heran penguasa istana Guanghan begitu sombong. Ternyata dia sangat percaya diri, dan dia tidak peduli dengan pendapat siapapun. Penguasa istana Guanghan, apa yang ingin kamu lakukan? Kata Guru Suci Peihong. Wei Shiking adalah murid penguasa istana ini. Tetapi penguasa istana ini ingin bertanya, apa yang ingin kamu lakukan? Sekarang kamu telah menanyakan situasi spesifiknya jangan jelas. Mengapa Anda harus bertarung? Kata Guru Suci Peihong, penguasa istana Guanghan. Penguasa istana Guanghan, saya berharap kamu tidak akan salah mengambil keputusan ini. Kata Guru Suci Peihong. Dia berteriak dengan marah. Ayo, pergi. Dalam sekejap dia membawa orang-orang di bawah komandonya untuk pergi. Melihat semua ini, Guru Suci Keiji menggelengkan kepalanya. Dia memandang Guru Suci Peihong dan penguasa istana. Dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Jadi kemudian dia berbalik dan juga pergi dari sana. Dalam sekejap semua orang telah pergi dari sana. Shiking, apa yang kamu katakan sebelumnya, apakah itu benar? Kata penguasa istana Guanghan seraya memandang Wei Shiking. Kembali kepada penguasa istana, semuanya benar, kata Wei Shiking seraya membungkuk dan memberi hormat. Oke, kalau begitu kamu kembalilah ke tanah suci Danau Giok untuk berkultivasi kembali, kata penguasa istana Guanghan itu. Setelah Wei Shiking dan yang lainnya pergi, penguasa istana Guanghan menggelengkan kepalanya lalu berkata, aku tidak menyangka Qin Chen adalah karakter seperti itu. Tetapi kemana dia pergi setelah menghilang secara misterius? Scene berpindah saat ini di benua Tianwu, tepatnya di lautan guntur. Gemuruh, cahaya guntur yang tak berujung menyatu di tubuh Qin Chen, dan mata Qin Chen tiba-tiba terbuka, dan cara guru suci di tubuhnya dan cepat tertahan dan agung. Saya tidak memiliki sumber daya yang cukup, dan sudah lama sejak saya kembali ke benua Tianwu, saya memiliki gangguan besar di tanah percobaan. Saya tidak tahu apa yang terjadi kepada Yukiansu. Saya harus kembali ke surga secepat mungkin, kata Qin Chen seraya berdiri dengan mata yang dalam. Setelah keluar dari Dead Cannon, Qin Chen telah memperbaiki rantai di benua Tianwu, merasakan semua sumber daya, dan berbagai kekuatan di tubuhnya telah bergabung dan mencapai level baru. Tidak hanya Qin Chen, tetapi Yao Wuming, Su Quan, Tu Moyu, Ling Yuan, dan Murong Bingyun
juga telah menerima warisan yang mulia dari Qinchen. Napas masing-masing seperti lautan dan lebih dalam, hanya selangkah lagi dari ranah guru suci. Tetapi ini sudah menjadi batas mereka, pada level mereka. Jika mereka terus tinggal di benua Tianwu, tidak mungkin untuk menerobos, dan tidak mungkin untuk menjadi guru suci, karena sumber daya di benua Tianwu terlalu langka. Kecuali yang ditinggalkan oleh Qinchen, selain pena suci, tidak ada pena suci tingkat guru suci lainnya. Tetapi jika Anda ingin menerobos ranah guru suci, pena suci tingkat guru suci adalah hal yang sangat diperlukan. Tidak cukup hanya menyerap energi suci antara langit dan bumi. Qinchen juga mencoba memasuki tanah terlarang untuk menemukan jejak pena suci dari tingkat guru suci. Tetapi di tanah terlarang itu penuh dengan reruntuhan yang rusak. Meskipun ada banyak reruntuhan dengan peninggalan yang menakjubkan, tetapi tidak ada pena suci tingkat guru suci. Maka jalan satu-satunya adalah kembali ke surga. Apa, Qinchen, apakah kamu akan kembali ke surga? Kota Tianlei setelah mengetahui bahwa Qinchen akan kembali ke surga, semua orang tercengang dan mereka semua menunjukkan keengganan. Ya, tidak ada cara lain. Qinchen berkata dengan sungguh-sungguh, kami berada di surga dan ada banyak musuh. Meskipun krisis di benua Tianwu telah diselesaikan, sulit untuk mengatakan bahwa Yao Mimansen akan mengirim orang lagi, karena berita dari Sukuan pasti telah sampai. Oleh karena itu, daripada menunggu musuh menyerang, lebih baik berinisiatif menyerang. Selain itu, Yuqianshu dan yang lainnya masih ada di surga. Saya tidak kembali untuk waktu yang lama. Saya khawatir Yuqianshu dan yang lainnya akan mendapat masalah. Kata Qinchen, dia juga ingin tinggal di benua Tianwu untuk sementara waktu, tetapi saat ini itu tidak mungkin. Qinchen tidak tahu apa yang terjadi di surga hari ini, terutama Yuqianshu yang masih berada di istana Guanghan, dan Ao Qingning juga yang lainnya. Mereka tidak tahu seberapa besar risiko yang akan mereka hadapi. Qinchen juga telah merasakan perasaan samar bahwa dia khawatir. Perasaan dalam kegelapan seperti ini membuat Qinchen lebih bertekad untuk memanfaatkan waktu untuk pergi ke surga. Oke, kalian semua jangan menangis. Pergi ke surga adalah hal yang baik. Kali ini Nak Qinchen akan membawa beberapa orang untuk memasuki surga dan berkembang, kata kucing hitam besar itu. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.